Hai semua, senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kalian di ruang temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini kita ada di segmen ruang temu jalan-jalan. Kita mau ke Malang nih. Nah, perjalanan kita mulai dari Kabupaten Garut. Bu Santi berangkat dari stasiun Cibatu di Garut. Setelah itu menuju ke stasiun Bandung untuk naik kereta jarak jauh ke Malang. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi landscape pemandangan yang indah sekali. Mulai dari pegunungan, pepohonan, persawahan, rumah-rumah penduduk yang dilihat dari jauh. Indahnya. Standby dulu kameramen. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan, walaupun sebenarnya Garut dan Bandung ini dekat, tapi karena kami memilih menggunakan kereta lokal, kami menghabiskan lebih banyak waktu. Tapi itu semua sepadan dengan pertunjukan alam yang disuguhkan sepanjang perjalanan. Nah, kereta lokal berhenti di peron paling selatan, sedangkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, kami harus melakukan tes ginos terlebih dahulu. Jadi, kami menuju stasiun Bandung di sebelah utara. Untuk menuju ke sana, kami harus melewati Skybridge atau jembatan layang yang menghubungkan antara peron satu dengan peron yang lain. Dulu sih bisa langsung jalan dari peron jadi melewati rel, tapi sekarang kami difasilitasi Skybridge yang nyaman banget. Nah, ini adalah bagian tes genos. Pertama kita harus daftar dulu, kemudian menuju meja kedua untuk membayar sebesar 30.000. Nah, di meja ketiga kita akan diberi sebuah kantong untuk ditiup dan dites. Beberapa menit setelahnya hasilnya akan langsung keluar. Kayak gini nih hasilnya. Alhamdulillah negatif, jadi bisa melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan ke Malang itu membutuhkan waktu belasan jam. Jadi saran aku lebih baik ambil kereta yang lumayan nyaman. Kalian bisa pakai Malabar dengan harga tiket 330.000. Nah, sebenarnya aku nih anak yang gak bisa sama AC, jadi terpaksa harus sewa selimut untuk menjadi putri duyung. Yeay, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Malang. Ini adalah penampakan kampung warna-warni yang ada di Malang. Itu ada jembatan Ngalam tuh. Yang biru-biru ini adalah kampung biru Arema. Nah, selain dua kampung ini, yang sejajar dengan mereka ada kampung 3D. 3 kampung ini sebenarnya dulu adalah kawasan yang belum tertata, terus akhirnya setelah ditelateni jadilah tempat wisata di Kabupaten Malang yang digemari oleh wisatawan. Setelah 13 jam perjalanan, mendaratlah kami di Stasiun Malang Kota Baru. Di sini kami akan melanjutkan perjalanan ke penginapan.
Dari stasiun Malang Kota Baru, kami menuju hotel tempat kami menginap dengan order taksi online. Sebenarnya ya mau ada acara rahasia bersama dengan guru-guru lain se-Indonesia. Nanti habis acara baru deh kita main di Malang. Sampai kita di Haris Hotel Convention. Karena kereta mendarat pagi, padahal jadwal check-in masih siang, akhirnya kami muter-muter dulu ke taman yang ada di hotel. Ya, menghirup udara dulu lah ya. Sebelum akhirnya, setelah beberapa jam menunggu, istirahat juga. Setelah diskusi, selfie lagi, selfie terus, sampailah saat kami untuk jalan-jalan. Ini dia Candi Singosari yang ada di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Malang. Candi ini berada di antara Pegunungan Tengger dan Arjuna, kira-kira 10 km dari kota Malang. Nah, candi ini sebenarnya belum dibuka karena COVID, cuman kayaknya bapak penjaganya tuh kasihan kami jauh-jauh dari Garut, terus akhirnya boleh deh masuk. Matur nuwun, Pak. Dilansir dari nativindonesia.com, berdasarkan Kitab Negara Kertagama dan Prasasti Gajah Mada di halaman kompleks candi ini, Candi Singosari itu dibuat sebagai penghormatan atau pendarmaan pada Raja Kertanegara. Cuman ketika dilihat karena pahatan kepala kala yang ada di candi ini dan relief-relief lain yang tergolong sederhana, diduga candi ini masih belum selesai dibangun. Setelah dari Candi Singosari, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Singasari. Museum ini letaknya tidak jauh dari Candi Singosari. Ketika sampai di halamannya, kita langsung disambut oleh patung Ken Dedes, si tokoh cantik zaman dulu yang bisa memikat Ken Arok sampai merebut tahta Tunggul Ametung. Museum ini terdiri atas 3 ruangan. Nah, ini adalah ruangan pertamanya. Di ruangan pertama ini kita akan disambut 2 replika arca, yaitu Arca Bhairawa dan Durga Mahesa Suramardini. Yang menarik, di Arca Dewi Durga ini mengisahkan tentang Dewi Durga yang membunuh raksasa yang masuk dalam tubuh kerbau. Wah, menarik ya. Kenapa yang ada di Malang cuma replika-replikanya, Bu? Karena yang arca aslinya itu dulu ditemukan di zaman Belanda masih ada di Indonesia. Terus karena arca ini punya nilai sejarah yang tinggi, mereka memboyong arca-arca Singosari ke Museum Leiden Belanda. Nah, ini dia arca Dewi Durga yang tadi Bu Santi ceritakan. Selain itu, di sini juga ada beberapa piranti yang dilakukan oleh masyarakat Singosari zaman dulu. Nah, itu batu bata zaman dahulu di sana. Itu era Singosari juga, Singosari Majapahit. Ya, ya sekitar ukuran sekitar 27. Di situ sekarang. Ini pipisan nih, Pak? Iya. Ini menurut sejarah, Pak. Oh, boleh nih cari tinggal.
Nah, kalau yang disimpan di lemari ini adalah koleksi senjata-senjata tradisional dari seluruh penjuru Nusantara. Ya, jadi bangunan candi kalau di sini dibuat, dia itu mempunyai beberapa proses. Jadi tanahnya nanti mengeras, ditaruh di topeng tanpa guna. Kalau dia tinggal itu apa? Kalau dia bergerak, dia akan Nah, di ruangan ini kita juga bisa menikmati keindahan dan keunikan topeng-topeng yang digunakan untuk pertunjukan cerita Panji. Tidak cuma topeng-topeng berwajah manusia, di bagian rak paling bawah itu kalian bisa menyimak kalau ada topeng-topeng hewan. Karena memang sejatinya cerita Panji itu kan cerita tentang hewan ya, tokoh-tokohnya. Coba deh kalian cari tahu lebih lanjut, oke? Nah, ini adalah koleksi-koleksi yang ada di ruangan kedua. Ada beberapa foto-foto piranti yang digunakan oleh masyarakat Singosari zaman dulu. Salah satunya adalah meja batu ini atau dolmen yang dulu digunakan sebagai meja persembahan. Selain itu ada juga arca Dewa Ganesha. Siapa sih yang nggak tahu Dewa Ganesha? Dewa Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang ini adalah replika arca lembu tunggangan Dewa Siwa. Di ruangan ini juga terdapat beberapa maket miniatur candi-candi yang ada di Malang. Nah, ini dia Candi Singosari yang tadi kita kunjungi. Candi ini adalah sebuah candi persembahyangan yang sampai sekarang masih aktif dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini adalah maket Stupa Sumbrawan. Stupa Sumbrawan ini adalah candi yang unik di Malang karena mayoritas kerajaan Singosari itu agamanya Hindu, sedangkan ini adalah candi Buddha. Nah, ini adalah koleksi-koleksi yang ada di ruangan ketiga Candi Singosari. Ada replika arca dan juga diorama-diorama. Tapi sayangnya kami nggak bisa mengeksplor lebih lama di sini karena harus mengejar kereta. Nah, buat kamu yang main ke Kota Malang, boleh banget mampir ke Candi Singosari dan juga Museum Singosari. Sekian dulu dari Bu Santi di segmen Ruang Temu Jalan-Jalan. Sampai ketemu di ruang temu berikutnya. Dadah!